Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kajian matematika tentunya, yang senantiasa membahas seputar materi dan contoh soal matematika. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi program linier yang diajarkan pada kelas 11 semester 1 untuk mata pelajaran matematika wajib. Sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe biar channel ini menjadi lebih berkembang. Sederhana buat kita, bisa saja bermanfaat buat sesama. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembahasannya. Baik, di sini saya sudah tuliskan satu contoh soal tentang materi program linier. Tapi sebelum kita membahas materi program linier, ada submateri yang akan kita bahas terlebih dahulu, yakni tentang SPT-LDP, di mana kepanjangan dari SPT-LDP ini adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di dalam penyelesaian SPT-LDP itu ada dua metode yang dipakai untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel, di mana metode yang pertama itu namanya metode uji titik ya, di mana di dalam kita menentukan metode uji titik ini, kita ambil sembarang titik, kemudian kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya. Nah, di sini nanti ada dua kemungkinan. Nah, apabila di dalam uji titik itu bernilai benar, maka titik yang diuji itu adalah merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Begitupun dengan sebaliknya, apabila setelah kita substitusi titik tersebut ke dalam pertidaksamaannya, kemudian pertidaksamaan itu bernilai salah, maka titik tersebut bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Itu adalah metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua itu adalah dengan memperhatikan tanda pertidaksamaannya, di mana ada syarat yang harus dipenuhi di dalam kita menggunakan metode memperhatikan tanda pertidaksamaannya. Yang pertama itu adalah koefisien dari variabel X-nya harus positif. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila koefisien X-nya bernilai negatif, maka kalian harus kalikan koefisien tersebut dengan negatif 1. Kemudian kalian balik tanda pertidaksamaannya. Nah, itu adalah metode dengan memperhatikan tanda pertidaksamaannya, sehingga nanti setelah kita menentukan koefisien X-nya bernilai positif, kemudian kita lihatlah tanda pertidaksamaannya. Apabila tanda pertidaksamaannya lebih kecil ataupun lebih kecil sama dengan, maka daerah penyelesaiannya berada di kiri garis tersebut ya, garis pembatasnya. Kemudian yang kedua, apabila tanda pertidaksamaannya lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka daerah penyelesaiannya berada di kanan garis pembatas. Nah, untuk lebih jelasnya dengan metode yang sudah saya sebutkan tadi, nanti kalian bisa lihat di sini saya akan cantumkan metode yang dipakai untuk mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Saya cantumkan di sini ya. Silahkan teman-teman atau kawan-kawan bisa lihat metode yang sudah saya sebutkan tadi. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan materinya. Nah, kemudian di sini saya sudah punya contoh soal. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, jadi yang namanya sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu adalah gabungan
dari dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, jadi yang namanya pertidaksamaan linier itu yang ini ya. Nah, ini adalah pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, sekarang kita lanjut bahas soalnya. Langkah yang pertama untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu adalah kita harus mencari garis persamaan linier dua variabelnya dulu. Yang ini garis 4x tambah 3y sama dengan 24. Itu yang akan kita cari garisnya. Setelah kita mendapatkan garisnya, nanti kita taruh ke dalam bidang kartesiusnya. Oke. Nah, untuk mencari garis 4x tambah 3y sama dengan 24, nanti kita bisa memakai titik potong sumbu X dan sumbu Y. Itu yang akan kita cari ya, untuk membantu kita di dalam membuat garis 4X tambah 3Y sama dengan 24. Oke. Nah, di sini saya tulis dulu 4X tambah 3Y sama dengan 24. Nah, yang ini akan kita cari garisnya ya. Oke, untuk mencari garis ini, yang pertama yang akan kita lakukan itu adalah mencari titik potong sumbu X-nya. Nah, di mana TP ini singkatan dari titik potong ya. Titik potong sumbu X ya. Nah, untuk mencari titik potong sumbu X, syarat yang harus dipenuhi itu adalah jika Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 ini nanti kita substitusikan ke dalam garis 4X tambah 3Y sama dengan 24. 4X tambah 3Y sama dengan 24. Kita masukkan 4X tambah 3, di mana nilai Y-nya itu adalah 0. 4 dalam kurung 0 sama dengan 24. Karena dikalikan 0 hasilnya 0 ya. Maka di sini tersisa 4x sama dengan 24. X sama dengan 6 ya. 24 dibagi 4 6. Jadi nanti kita peroleh di sini titik potongnya. Titik potongnya itu adalah 6,0. Oke. Nah, kemudian titik potong sumbu X yang 6,0 ini nanti kalian taruh ke dalam bidang kartesius. 6,0 berada di sini ya, pada sumbu X. Dia tepat pada garis sumbu. Nah, disinilah titik 6,0. Oke, ini baru satu. Sekarang yang kedua kita cari titik potong sumbu Y. TP sumbu Y. Nah, untuk mencari titik potong sumbu Y ini, syarat yang harus dipenuhi itu adalah jika X sama dengan 0. Kebalikan dari titik potong sumbu X. Nah, X sama dengan 0 ini, nanti kalian substitusikan ke dalam garis 4X tambah 3Y sama dengan 24. Kita tulis dulu 4X tambah 3Y sama dengan 24. Masukkan X-nya sama dengan 0. 4 dalam kurung 0 ditambah 3Y sama dengan 24. 4 kali 0 hasilnya 0 ya. Di sini tersisa 3Y sama dengan 24. Y sama dengan 8. Jadi nanti kita peroleh titik potongnya, titik potong sumbu Y maksudnya, yaitu 0,8. Nah, titik potong 0,8 ini kita taruh di dalam bidang kartesius. 0,8 berada di sini ya. Nah, di sini 0,8. Nah, setelah kita mendapatkan kedua titik potong, langkah selanjutnya adalah kalian hubungkan
kedua titik potongnya. Oke, kalian hubungkan. Nah, nanti pilihannya cuma dua. Untuk menghubungkan kedua titik potong ini ada dua pilihan, ada garis tebal dan ada garis putus-putus. Nah, untuk menggunakan garis tebal itu apabila dalam tanda pertidaksamaannya ada sama dengan di sini. Kalau dia ada sama dengan, maka garis yang digunakan adalah garis tebal. Karena di soal di sini tidak ada sama dengan, maka garis yang kita gunakan itu adalah garis putus-putus. Oke, sekarang kita hubungkan menggunakan garis putus-putus. Oke, kita hubungkan di sini. Oke, sudah ya kita hubungkan. Nah, inilah yang namanya garis 2x. Kenapa 2x ya? 4x tambah 3y sama dengan 24. Inilah yang namanya garis 4x tambah 3y sama dengan 24. Nah, ini yang pertama, kita sudah menggambar garis 4x tambah 3y sama dengan 24. Kemudian yang kedua, nah di sini, ini juga sama ya. Ini nanti kita akan cari garisnya dulu, kita gambar garis x min 3y sama dengan min 3. Nah, di sebelah sini saja. Caranya sama, kita menggunakan titik potong sumbu koordinatnya ya, yakni titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Oke, ini kita tulis dulu x min 3y sama dengan negatif 3. Nah, yang ini akan kita cari garisnya, kemudian nanti kita gambar di dalam bidang kartesiusnya. Oke, yang pertama yang akan kita cari itu adalah titik potong sumbu x. TP sumbu x. Nah, untuk mencari titik potong sumbu x, syaratnya itu adalah jika y sama dengan 0. Kemudian nanti y sama dengan 0 ini kita substitusikan ke dalam x min 3y sama dengan negatif 3. Oke, x min 3y sama dengan negatif 3. Kita masukkan nilai y-nya sama dengan 0. Maka ini menjadi x min 3 dalam kurung 0 sama dengan negatif 3. Karena 3 kali 0 hasilnya 0, maka di sini sisanya adalah x. X sama dengan negatif 3. Nah, jadi nanti kita peroleh titik potongnya. Titik potongnya itu adalah 0, negatif 3,0. Negatif 3,0 berada di sini ya. X-nya negatif 3, Y-nya 0. Dia tepat pada garis sumbu, yakni garis sumbu X ya. Nah, di sini ya. Negatif 3,0 berada di sini. Negatif 3,0. Oke, kita sudah dapat satu. Kemudian kita cari lagi TP sumbu Y. Oke, titik potong sumbu Y-nya syaratnya itu adalah jika X sama dengan 0. X sama dengan 0, kita substitusikan ke X min 3Y sama dengan negatif 3. Kita tulis dulu, X min 3Y sama dengan negatif 3. Maka kita dapat 0
min 3Y sama dengan negatif 3. Maka ini menjadi Y sama dengan 1 ya. Negatif 3 dibagi negatif 3, 1. Maka kita peroleh titik potongnya adalah 0,1. 0,1 tepat di sini ya. Oke, di garis sumbu-sumbu Y. Sinilah titik 0,1. Nah, setelah kita mendapatkan kedua titik potongnya, kedua titik potong ini kita hubungkan. Kita hubungkan ya. Nah, sekarang kita perhatikan tanda pertidaksamaannya di sini. Di sini tanda pertidaksamaannya dia ada sama dengan. Kalau dia ada sama dengan, maka kita harus menggunakan garis tebal. Sekarang kita hubungkan. Oke, kita sudah hubungkan menggunakan garis tebal. Nah, inilah yang namanya garis X min 3Y sama dengan negatif 3. Oke, sekarang setelah kita menggambar kedua garisnya di dalam bidang kartesius, langkah selanjutnya adalah kita cari daerah penyelesaian setiap garis ya. Arsirannya kemana? Nah, sekarang untuk mencari daerah arsirannya, itu kita menggunakan metode memperhatikan tanda pertidaksamaan ya. Nah, di sini koefisien X-nya sudah positif ya. Koefisien X-nya. Artinya di sini 4. 4 ini positif ya, positif 4. Maka kita bisa menggunakan memperhatikan tanda pertidaksamaannya. Nah, coba sekarang perhatikan di sini. Tanda pertidaksamaannya itu adalah lebih besar. Maka arah arsirannya itu ke kanan ya. Nah, tadi yang diarsir itu sebelah kanan ya. Nah, ini saya pakai warna yang berbeda agar kalian lebih mudah membedakan arsiran dari garis 4X tambah 3Y sama dengan 24 dan X min 3Y sama dengan negatif 3. Nah, di sini yang diarsir sebelah kanan ya. Dia arsirannya ke kanan atau ke atas. Karena tanda pertidaksamaannya lebih besar. Oke, di sini saya arsir. Oke, ini arsirannya. Nah, ini arsiran untuk garis 4X tambah 3Y lebih dari 24 ya. Nah, kemudian yang ini. Di sini juga sama, koefisien X-nya itu sudah positif. Maka yang diarsir itu adalah sebelah kanan ya. Dia arah arsirannya ke kanan karena di sini tanda ketaksamaannya itu lebih besar sama dengan. Intinya kalau lebih besar itu arah arsirannya ke kanan. Oke. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini ini garisnya, maka yang ke kanan itu adalah dia ke bawah. Ini kanan atau dia ke bawah. Kalau di sini kiri ya. Oke, saya pakai warna yang berbeda. Nah, kemudian sebelum saya arsir, perhatikan di sini ada syaratnya. Y lebih besar daripada 0. Berarti batas arsirannya itu adalah sampai di sini ya. Dia arahnya ke atas. Sampai ke atas. Maka kalau kita arsir sampai sini, maka dia tidak memenuhi syarat dari
sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang di soal ini ya. Karena di sini Y lebih besar daripada 0, maka arsirannya adalah sumbu Y positif. Arsirannya sampai sumbu Y positif. Oke. Nah, kemudian yang ini berarti arsirannya sampai sini, tidak sampai bawah ya. Karena yang bawah ini adalah daerah dari sumbu Y negatif. Oke, di sini. Oke. Nah, coba sekarang kalian perhatikan. Yang manakah yang merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya? Cara menentukannya sangat mudah ya. Coba kalian perhatikan di manakah kedua arsirannya bertemu. Kalau di sini tidak bertemu ya, karena di sini hanya ada arsiran dari garis 4x tambah 3y sama dengan 24. Begitupun daerah yang sini. Daerah di sini bukan merupakan daerah penyelesaian dari SPT LDP-nya. Nah, yang merupakan daerah penyelesaian dari SPT LDP-nya itu adalah daerah sini ya. DP. Kenapa? Karena di sini kedua arsirannya bertemu, atau di sinilah irisannya maksudnya ya. Irisan dari kedua garis itu berada di sini. Daerah sini. Maka daerah inilah yang sebagai daerah penyelesaian dari SPT LDP pada soal yang ada di papan tulis ya. Jadi disinilah daerah penyelesaiannya. Di sini bukan daerah penyelesaian karena di sini tidak ada irisannya. Di sini tidak bertemu garis merah sama garis birunya ya. Di sini tidak ada pertemuan atau tidak ada irisan. Maka yang merupakan daerah penyelesaian itu adalah irisan dari kedua garis ini ya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang submateri dari program linier, yakni tentang materi SPT LDP atau singkatan dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Baik, itu saja untuk video pembahasan kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan terkait video pembelajaran kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Ataupun kalian mau request materi, silahkan juga tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.